Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, annyeonghaseyo, sobat migran semua. Bertemu lagi dengan kami di YouTube channel BLK PMI Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Sobat migran semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena apa? Karena setiap hari Jumat kita akan upload video-video baru yang berisi informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat bagi sobat migran semua. Sobat migran semua, ini adalah episode pertama dari BLK PMI Talks. Tema dari BLK PMI Talks kali ini adalah BLK PMI dari masa ke masa. Katanya tak kenal maka tak sayang. Karena itu, ayo kita kenalan. Sobat migran semua, sebagai informasi, BLK PMI sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Tapi sobat migran semua penasaran tidak? Kenapa sih bisa ada BLK PMI ini di tengah-tengah sobat migran semua? Oke, berangkat dari hal tersebut, dari sejarah tersebut, sejarah ke belakang, kenapa bisa ada BLK PMI itu? Saat ini di studio BLK PMI sudah hadir one of the history maker of BLK PMI. Beliau ini salah satu perumus ide, terus penggagas, kemudian yang benar-benar terjun langsung menciptakan BLT-KLN itu. Ya, di studio BLK PMI kali ini sudah hadir Bapak Joni Dharma. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Oke. Teman-teman semua, ini adalah Bapak Joni Dharma. Bapak Joni ini adalah sesepuhnya Naker ya Pak, bisa dibilang gitu ya Pak. Oke. Bapak tadi seperti yang saya bilang, BLK PMI itu tadi awalnya namanya bukan BLK PMI ya Pak, tapi BLT KLN ya Pak. Ya. BLT KLN itu apa sih Pak? Kembali latihan tenaga latihan kerja luar negeri. Oke, latihan kerja luar negeri. Itu sejarahnya bagaimana awalnya dulu Pak? Kenapa bisa sampai ada BLT KLN di Disnaker Trans? Oh iya, kalau kembali ke 10 tahun yang lalu, jadi permasalahan ketenaga kerja, khususnya tenaga kerja luar negeri, ini sangat rumit dan banyak kasus. Nah, dilihat dari karena rumit dan banyak kasus, kemudian kita lihat dari jumlah angkatan kerja Jawa Barat pada waktu itu 18 juta, kesempatan kerja baru mencapai mungkin sampai 17 juta, sehingga tingkat pengangguran di Jawa Barat itu cukup besar. Di satu sisi tingkat pengangguran tinggi, di satu sisi lapangan kerja terbatas, dan kualitas tenaga kerja itu sendiri banyak berlatar belakang pendidikan SMP ke bawah. Sedangkan SMP ke bawah ini lapangan kerjanya sangat terbatas. Kalau di Jawa Barat palingan di sektor konstruksi yang banyak menyerap tenaga kerja SMP SD. Itu yang menjadi landasan mengapa sampai muncul BLKN TKI ini. Itu dasarnya. Kemudian kita lihat dari keinginan masyarakat Jawa Barat ini untuk bekerja di luar negeri, baik formal, semi formal maupun non formal, itu sangat tinggi. Untuk formal tidak terlalu masalah buat pemerintah Jawa Barat karena mereka memang berpendidikan dari STM ke atas. Tapi yang semi dan non formal ini yang sangat berat. Karena mengapa dikatakan berat? Karena mereka rata-rata tidak punya keterampilan. Dengan keterampilan yang tidak dimiliki inilah mereka ingin bekerja di luar negeri dan inginnya cepat. Akibat ingin cepat, dicaploklah sama para PT ini untuk ditempatkan. Akibat ditempatkan, ya itu yang muncul masalah berikutnya. Nah, sekarang dari permasalahan itu kemudian ada salah satu permasalahan lagi. Selama perekrutan dulu CTKI ini biaya pelatihan ini ditanggung oleh yang bersangkutan. Jadi selama pelatihan katakanlah 3 bulan, kalau dihitung biaya pelatihannya katakanlah 3 bulan itu jatuh misalnya sekitar 12 juta. Setelah dia dilatih 12 juta, waktu nunggu dan waktu pemberangkatan itu dihitung menjadi beban TKI. Akibat menjadi beban TKI ini, kalau nanti dia sampai di negara tujuan kerjanya tidak sesuai dengan harapan, nah inilah yang muncul konflik karena dia dibebani dengan biaya yang cukup besar itu. Nah, dari dasar-dasar itu maka pada waktu itu dengan kadis kami kita coba merumuskan atau
mencari solusi pemecahan. Nah, kita putuskan bahwa kita perlu adanya BLK yang menangani ini dengan penanganan oleh pemerintah minimal pertama untuk biaya CTKI sendiri kita bisa minimisasi karena itu ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, kualitasnya bisa dijamin. Nah, ketika proses pembentukan BLTKL itu sendiri prosesnya cukup panjang ya Pak ya? Pertama kita memanggilkan Pak Gubernur dulu karena konsep Pak Gubernur pada waktu zaman itu Pak Gubernur Ahmad Heriawan, beliau tidak menginginkan pengiriman TKI ke luar negeri yang non kualitas. Itu yang beliau tekankan. Selama itu non kualitas saya tidak mau izinkan. Tapi kalau dia berkualitas dalam arti dia terampil, itu baru beliau mau izinkan. Terus setelah udah dapat izin dari Pak Gubernur dan akhirnya ke biro organisasi, kemudian sudah ACC full, baru akhirnya BLKPMI BLTKLN dulu bisa berdiri gitu ya Pak? Jadi BLTKLN ini berdiri untuk tingkat nasional dia yang pertama. Yang pertama di tingkat nasional adanya BLK, kemudian ditiru oleh Surabaya, Jawa Timur yang tiru. Itulah mulai bisa terarah kualitas tenaga kerja kita. Jadi Sobat Migran, BLTKLN itu adalah BLK milik pemerintah pertama yang menangani tentang CPMI. Kemudian ada BLK lain dari provinsi lain, tapi awalnya itu dari kita ya Pak ya, yang paling pertama kita Jawa Barat gitu. Nah, kemudian Pak, ketika zaman dulu itu ketika BLTKLN itu sudah terbentuk, kemudian sudah beroperasional dengan sebaiknya. Nah, di situ memang terlihat Pak perbedaan CPMI yang ketika dulu dilatih oleh BLKLN swasta dengan kemudian dilatih dengan BLTKN, terlihat perbedaannya Pak, atau yang maksudnya target yang memang diharapkan itu tercapai gitu Pak? Ya, terlihat itu dari sisi kita menggunakan modul-modul yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Latas. Di sana ada SMI yang dikeluarkan setiap mulai untuk standar SMI-nya ada. Sehingga itu yang kita pakai sebagai pilot project untuk melatih mereka. Dan setelah pelatihan ini berjalan, kita undang juga dari BLK luar negerinya PT-PT untuk bisa melihat pola yang dikembangkan oleh kita. Nah, di situ kita menjadi primadona bahwa pelatihan TKI kita dia mulai dari budaya, dia dilatih bahasa, baru keterampilan. Kalau di BLK dulu BLK swasta dulu hanya keterampilan saja, budaya dan bahasa bahasa juga dia latih, tapi budaya ini tidak terlalu. Dan yang terakhir itu perlindungan untuk TKI. Jadi perlindungan dalam arti perlindungan dia diberikan latihan keterampilan bela diri untuk mencegah kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya bersangkutan. Nah, itu juga sejarahnya Sobat Migran yang mungkin Sobat Migran yang sudah pernah ikut pelatihan di BLK PMI juga tahu kan kalau materi yang ditekankan di BLK PMI ini adalah bahasa negara penempatan, kemudian juga sosial budaya negara penempatan. Jadi teman-teman sudah mengerti sebelumnya juga sebelum berangkat ke negara penempatan tersebut sudah mengenal tentang culture daerah negara tersebut. Gitu. Nah, itu sejarah awalnya. Nah, karena itu merupakan hal yang pilot project awal yang baik itu sampai saat ini juga masih diakui Pak. Jadi rata-rata juga memang mereka merasa memang itu yang dibutuhkan gitu Pak. Sosial budaya negara penempatan, kemudian bahasa yang sudah pasti ya Pak. Diikuti dengan skill gitu. Jadi tidak skill saja tapi diikuti dengan bahasa dan sosial budaya negara penempatannya. Nah, untuk sekarang Pak, menurut Bapak apa yang Bapak harapkan gitu terhadap keberlangsungan BLKPMI ataupun ada saran dan masukan bagi BLKPMI gitu Pak, kurang lebih? Ya, dulu kita harus memilih apakah itu kita bangun BLK atau kita bangun krisis center. Karena pada waktu pertimbangannya krisis center ini sudah ada di B2TKI, jadi kita tidak perlu dulu membangun krisis center. Yang kita bangun ini BLK-nya dulu. Nah, memang pada waktu sebelum ini anggaran BLK sudah disediakan untuk membangun fisiknya, sambil nanti setelah bangun fisik untuk BLK-nya sendiri sudah selesai,
baru kita bangun krisis centernya. Nanti kita belajar dari BNP 2 TKI punya pola krisis center, karena kalau Undang-Undang 39 untuk penanganan krisis center, kewenangan itu tidak terlalu banyak diserahkan ke pemerintah daerah. Tapi di Undang-Undang 18 ini sudah mulai banyak kewenangan diserahkan ke pemerintah daerah. Contohnya penjemputan TKI atau PMI ke bandara, kalau dulu 39 itu tidak boleh. Iya. Nah sekarang di 18 ini sudah boleh. Nah penjemputan ini kan bisa aja penjemputan meliputi TKI normal, Iya. atau Normal. TKI yang tidak sehat, atau yang TKI yang berkasus. Nah inilah perlu krisis center untuk penanganan ini. Berarti setelah ada BLK kemudian perlu adanya krisis center Krisis juga center. untuk saat ini berarti ya Pak. Nah begitu sobat migran yang saat ini juga mungkin jadi masukan buat kita di BLK PMI gitu. Ada progres selanjutnya selain pelatihan berarti ya Pak ya. Baik, terakhir Pak, mungkin ada pesan dan yang ingin disampaikan kepada sobat migran semua Pak? Ya buat teman-teman sobat migran, artinya pemerintah itu tidak lepas tangan dalam menjaga teman-teman di luar. Di sana memang kita ada balai, kita ada kedutaan kita, tapi kita juga tidak lepas kerjasama dengan lembaga non-profit ini, LSM yang menangani penanganan perlindungan TKI di luar negeri. Contohnya kayak di Hong Kong, kayak di Taiwan, itu kita kerjasama juga dengan lembaga-lembaga non-profit untuk kepanjangan tangan pemerintah di sana. Ya, gitu Mbak. Baik, sobat migran, itu tadi ngobrol kita bersama Pak Joni. Semoga bisa mencerahkan bagi kita semua. Terus kita juga jadi paham gitu, ternyata begitu sejarah BLK PMI yang kita kenal saat ini. Ada banyak proses panjang yang dilalui di belakang sehingga BLK PMI bisa hadir di tengah-tengah teman-teman sobat migran semua gitu, memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada sobat migran semua. Sekian, terima kasih.